Salatul qaimah ala tarajat al-rasul la tukhli astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Khutbah kita pada hari ini tentang hormat kepada ibu bapa. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masalah hormat kepada ibu bapa jelas di dalam Al-Qur'an Karim dinyatakan, wa bil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Kaum muslimin yang berbahagia, hormat kepada ibu bapa menepati tentang ibadah kepada Allah dengan ayat Al-Quran menyatakan, umpamanya di dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Hai anakku, jangan syirik kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Di dalam ayat yang ke-14 surat Luqman dinyatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pernah di zaman Nabi Musa alaihi salam, beliau terkejut ketika dikatakan
akan duduk bersama dengan seorang remaja di dalam surga Jannatun Na'im. Dia bukan nabi, bukan rasul. Remaja itu orang biasa-biasa saja, tapi duduknya berderetan bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa ingin tahu siapakah remaja itu, sehingga kedudukannya istimewa, hampir sama dengan kedudukan nabi-nabi. Karena penasaran Nabi Musa alaihissalam, maka beliau bermunajat kepada Allah, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku bertemu dengan remaja itu." Lalu mendapat isyarat dari Allah bahwa Nabi Musa harus pergi ke lembah Bukit Tursina. Maka pergilah Nabi Musa alaihi salam ke lembah bukit itu dan mendapati satu gubuk yang terbuat dari pelepah kurma dan atapnya daun kurma. Dilihat oleh Nabi Musa alaihi salam, ada seorang remaja di tempat itu. Nah, ketika Nabi Musa menjadi tamu, Nabi Musa melihat apakah pekerjaan remaja itu. Ternyata pekerjaannya memandikan 2 ekor babi. Babi yang pertama agak kecil, babi yang kedua lebih besar, lebih besar, dan hormat dia kepada babi itu. Dimandikannya dan diberi makan dan diperlakukan dengan sangat hormat. Bertanyalah Nabi Musa alaihi salam, "Siapa nabimu?" "Nabiku adalah Nabi Musa." Dia tidak tahu remaja itu sedang berhadapan dengan Nabi Musa. "Apa nama kitabmu?" "Kitab Taurat." "Bukankah di dalam kitab Taurat disebutkan haram memelihara babi? Haram juga memakan daging babi. Kenapa engkau wahai remaja mengaku beragama dengan agama Allah, din Allah, tapi engkau memelihara babi?" Maka dijawab oleh remaja itu, "Sebetulnya 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibu kandungku." Alangkah terkejutnya Nabi Musa alaihi salam. Ternyata 2 ekor babi itu adalah ayah dan ibunya. Apa kesalahannya? Pernah melakukan korupsi 1 kali. Ada titipan gandum kepada dia, merupakan kepala suku setingkat RW, dititipkan. Lalu rupanya dia mengambil titipan gandum itu, lupa memberitahu. Dia makan dengan tidak menggantinya. Mulai semenjak itu tumbuh bulu-bulu di badannya dan dia pun menjadi babi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, orang menganggap ini sebagai cerita Israiliyat, cerita yang tidak masuk akal. Akan tetapi ini diabadikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-60, yang disebutkan di zaman Nabi Musa ada manusia yang dikutuk menjadi kera dan ada yang dikutuk menjadi babi, yang disebut dengan al-qiradata wal khanazir. Ada di antaranya yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi babi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sang remaja itu mengatakan, "Walaupun ayah dan ibuku telah menjadi babi, aku tetap hormat kepadanya, aku tetap mendoakannya." Ketika dia sholat bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, dia minta ikut doakan
kedua orang tuanya agar diampuni oleh Allah. Ternyata diampunkan oleh Allah doa dari anak yang soleh. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi doa anak yang soleh itu bukan hanya diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat, tidak. Di dunia saja pun sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di zaman Nabi Musa alaihi salam. Memang disebutkan lagi di dalam surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-65, falamma atau ammanuhu faqala lahu kunu qiradatan khasiin. Tatkala orang-orang melanggar ketentuan beribadah pada waktu di hari Sabtu, lalu Allah kutuk mereka menjadi kera, dan ada di antara mereka yang menjadi babi. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, apa kewajiban orang tua terhadap anak? Menanamkan iman dan Islam, menanamkan rasa disiplin mulai dari rumah tangga. Bapak-bapaklah, ayah dan ibunya lah yang akan menyampaikan kepada anak-anaknya, hei anak, kalau salat Jumat tidak boleh berbicara. Iza sa'idal khatibu ala mimbar fala yatakallam. Apabila khatib sudah naik mimbar, tak boleh seorang pun berbicara. Siapa yang harus menyampaikan? Anak-anak adalah orang tuanya, gurunya. Fala yatakallam, jangan ada yang berbicara. Wa may yatakallam, siapa yang berbicara, faqad lagha min laghawut, berarti sia-sialah Jumatnya. Fala Jum'atalah, dia dianggap tidak sholat Jumat. Begitu juga tentang kehadiran untuk sholat Jumat. Sekarang waktunya semakin cepat. Pukul 12 waktu sudah masuk, biasanya jam 1. Nah, jangan ada sampai yang terlambat sholat Jumat. Diberitahukanlah oleh orang tua kepada anaknya dalam rangka mendidik anak-anaknya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ibarat orang yang pertama datang ke masjid itu ibarat berkurban seekor unta. Yang cepat datangnya ke masjid hari Jumat, ibarat itu pahalanya ibarat berkorban seekor unta. Kalau hanya tepat-tepat waktu, pas datang, itu ibaratnya pahalanya itu berkorban seekor kambing. Lebih rendah derajatnya. Ibaratnya pahalanya ibarat berkorban seekor kambing. Kalau yang agak terlambat sedikit, itu ibaratnya pahalanya seakan-akan berkorban seekor ayam. Kalau terlambat juga lagi, seakan-akan berkorban seakan-akan sebutir telur. Sekarang kita pilih mana, mau yang lebih cepat daripada waktunya, atau tepat waktu, atau kurang dari waktu, atau sudah hampir habis waktu baru datang. Setelah khatib naik mimbar baru datang. Ini seakan-akan itu pengorbanannya, infaknya sebutir telur ayam. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu perumpamaan. Perumpamaan diberikan oleh Rasulullah, sebaiknya sebelum masuk waktu kita sudah ke masjid, sehingga sempat berzikir, sempat membaca ayat Al-Quran, sempat melakukan sholat sunnah. Tanggung jawab siapa menyampaikan ini? Orang tua. Orang tualah yang membisikkan kepada telinga anak-anaknya, dan kemudian diiringi dengan contoh bagaimana sholat itu harus
disiplinlah sebagaimana disiplin yang dicintai, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau di Mekah dan Madinah sampai hari ini azannya 2 kali. Azan pertama belum masuk waktu untuk memberitahu cepatlah ke masjid. Azan yang kedua barulah setelah khatib naik mimbar. Kenapa? Karena waktu itu belum ada mikrofon. Yang ada hanya himbauan-himbauan dalam bentuk azan. Maka di zaman Utsman bin Affan diberitahukan setengah jam sebelum waktu masuk agar orang-orang yang berdagang merapikan perdagangannya. Iza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil oleh Allah untuk salat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepatlah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita membisikkan kepada telinga anak-anak kita bagaimana disiplin salat, kemudian kita memberi contoh, diiringi pula dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kepada kami anak cucu dan keturunan yang menyejukkan mata kami apabila kami memandangnya, menyejukkan hati kami tatkala kami melihatnya, dan jadikanlah mereka sebagai orang yang soleh dan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan kita mendapatkan keturunan yang baik dan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu